Salam jumpa lagi, Sobat Trader. Tahun yang baru, semangat yang baru. Semoga IHSG tahun ini bisa lebih uptrend dari tahun 2021. Pada video kali ini, kita akan melihat saham-saham di sektor industri dasar, yaitu dari kertas, INKP, Tekim, ada Java, Main, SMGR, dan KRAS. Sebelum kita masuk ke pembahasan sahamnya, kita akan lihat dahulu bagaimana pergerakan IHSG. Nah, di sini coba kita lihat IHSG sejak dari pertengahan Oktober, dia dari start pertengahan Oktober di sini sampai dengan Desember ini pergerakannya bergerak konsolidasi atau sideways. Nah, untuk patternnya sendiri ini ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu descending dengan support di 6480. Dan yang kedua, karena Desember pergerakannya makin lama makin range-nya sempit, jadi potensinya yaitu patternnya symmetrical. Jadi untuk symmetrical dengan range-nya makin lama makin menyempit di area tengah. Hampir sama dengan kejadian di Agustus ya, di sideways-nya di Agustus ini. Yang terakhirnya juga membentuk konsolidatif symmetrical. Nah, ini yang patut ditunggu. Akankah ini akan meniru di September? Ya, ngehit downtrend, kemudian turun dulu, habis itu baru naik ya, atau langsung naik. Ini kemungkinan pertama, Januari langsung naik menembus downtrend. Kemungkinan kedua, turun dulu menguji line uptrend dan support, atau ketiga, ini skenario paling buruk, turun kemudian jebol ya, jebol uptrend dan juga jebol support kuatnya di 6480. Dan arahnya jelas akan mengarah ke area support di 6265 sampai 6313. Ini untuk chartnya. Kalau dari MACD ini dapat kita lihat ya, di sini naik nih. Ini kenaikan. Nah, di sini kita lihat kenaikannya cukup lemah. Nyoba naik lagi. Nah, di sini ada kenaikan lagi, dan lagi-lagi kenaikannya juga lemah. Dan ini kali ketiga mencoba naik yang di pas terakhir-terakhir, dan masih belum juga golden cross. Belum terlihat adanya power naik yang kuat ya di IHSG. Jadi kita akan tunggu di bulan Januari ini penentuan arah pergerakan IHSG. Oke, berikutnya ini saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, dimana nanti rekomendasinya lebih bersifat ke swing trade. Jadi kita akan mencoba masuk di awal uptrend, dan kemudian kita akan hold dan kita ride uptrend dari awal sampai akhir. Dimana nanti rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham dan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja yang berkaitan dengan saham. Oke, kita akan masuk ke saham pertama.
Untuk saham pertama kita akan lihat INKP. Untuk trennya sendiri, di sini dapat kita lihat trennya jelas downtrend. Namun menjelang akhir minggu-minggu terakhir, ini ada kenaikan yang cukup signifikan yang disertai volume besar dan akumulasi yang kuat. Jadi sekarang di 3 candle terakhir terlihat koreksi, jadi ini ada potensi bagi rekan-rekan yang ingin masuk. Ini adalah potensi untuk buy on weakness di range sekitaran 78 sampai dengan support yang paling kuatnya di 7275. Nah, kalau dia under di bawah sini disana cut loss. Nah, apabila area support ini, support yang idealnya ya di ini ya 75.50 sampai 76.50. Bila area support ini bisa menahan, ini ada potensi si INKP ini untuk start keluar dari downtrend dan mulai dengan Januari efeknya. Dengan resisten pertama yang harus ditembus, yaitu yang kemarin udah dicoba ya di 8.075. Target terdekatnya 8.525 dan kemudian ke 9.000. Kemudian saham berikutnya ada Tekim. Nah, ini Tekim gerakannya hampir sama dengan INKP. Patternnya dia downtrend, masih downtrend. Nah, namun sama seperti INKP di minggu kemarin terakhir, ini ada kenaikan yang cukup signifikan yang disertai volume dan akumulasi yang kuat di Tekim. Kemudian 3 hari ini dia koreksi. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum punya dan tertarik dengan Tekim, ini ada bisa melakukan buy weakness dengan menjaga supportnya yaitu di 7.075. Jadi toleransinya sampai 7.000 ya. Selama masih di atas 7.000 bisa dilakukan hold, dengan nanti bila benar-benar turun, kalau ternyata dia turunnya sampai menyentuh 7.075 ini potensinya dia akan membentuk double ya, double bottom di sini. Potensi kita akan mengincar reboundnya. Rebound dengan target terdekat jelas resisten 8.000, kemudian 8.550 jadi target dari kenaikannya. Tekim keluar dari downtrendnya ya, di range-nya kisaran 76 ya, mulai 76 sampai support kuatnya di 7.000 ini jadi area buy on weakness yang ideal untuk rekan-rekan yang tertarik dengan Tekim. Dengan cut loss bila penurunan dari Tekim malah terus berlanjut dan menembus sampai ke bawah 7.000. Oke, berikutnya kita akan melihat saham berikutnya yaitu Java. Nah, Java ini kenaikan yang minggu terakhir kemarin sama mengalami di hari yang sama. Java ini juga mengalami kenaikan berbarengan dengan Tekim dan INKP. Nah, di sini ya. Kalau INKP Tekim 3 hari terakhir langsung drop. Nah, Java masih kuat bertahan ya. Menunjukkan kuatnya akumulasi yang terjadi di saham Java. Ini volumenya besar, akumnya sangat kuat di sini ya. Walaupun ini tertekan turun, dapat kita lihat MACD-nya masih area positif. Nah, ini menandakan kuatnya akumulasi smart money di saham Java. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah melakukan spekulatif buy ketika dia sudah mulai keluar dari downtrend ya di area sini ini bisa tetap melakukan hold karena ada chance ini Java start uptrend. Nah, untuk rekan-rekan yang belum punya Java, di mana untuk entry masuknya ya di sini. Entry-nya
di kisaran supportnya di 1630. Jadi area idealnya itu di 1600 sampai 1650. Nah, ini adalah area ideal untuk POW-nya. POW di sini. Nah, untuk menjaga level cut loss-nya tentu kita harus menggunakan support kuatnya di 1545 dengan target ya dia menembus resist 1730 dan target terdekat berikutnya di resisten 1810 sampai 1860. Jadi mulai keluar dari downtrend, pullback, dan kemudian dia akan naik ya. Seperti kenaikan yang di bulan sebelumnya ini, di bulan Juni Juli ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat tetangga di sektor ayam yaitu Main. Paling strong ya di Java. Nah, ini ada Main juga, ini cukup menarik juga. Ini bila rekan-rekan tarik ini sudah mulai keluar juga dari ini downtrend ya. Ini downtrend jangka pendek, kemudian mantul ya, ini rebound dari supportnya di 660. Sempat menyentuh resist di 705 namun pullback. Nah, ini pullback sekaligus chance POV yaitu di dekat support di 660 ya, 660. Jadi bisa dipantau ya, ini areanya kisarannya ya 650 ya, 650 sampai 680 bisa jadi area untuk buy on weakness. Potensinya sama, yaitu ini potensi membentuk double bottom dengan support 660. Jadi bila nanti tembus di bawah 660 ya, atau 650 ya terakhir hold, kita bagi batas cut loss-nya di 650 untuk mengejar target terdekat ke 700 dan kemudian area resistnya ini ya 705 sampai 730 untuk target terdekatnya, dan untuk target jauhnya yaitu ya ke 805. Nah, di sini dapat kita lihat volumenya juga oke, naik besar dan disertai akum ya di sini ya. Nah, ini akumulasi. Yang di sini kita lihat ketika penurunan di sini dapat kita akan turun. Nah, MACD-nya cukup oke, tidak sampai dead cross. Ini ditekan lagi turun sampai bentuk new low lagi, tapi kita lihat MACD-nya masih di area positif dan tidak terjadi dead cross. Nah, ini sampai yang di minggu terakhir daerah kenaikan dan volumenya oke, confirm cukup bagus. Nah, ini untuk cukup bagus untuk dipantau. Oke, berikutnya ada Krakatau Steel, Kras. Nah, Kras ini sempat drop jatuh dari 500-an, dia drop sangat cepat ya. Kemudian berangsur-angsur di 2 minggu 3 minggu terakhir ini, 2-3 minggu terakhir mulai rebound dan mulai start up ya, membentuk higher high dan higher low. Ini higher low, ini bentuk higher high. Jadi mulai ada tanda-tanda perbaikan tren dan untuk jangka pendek mulai start potensi untuk awal uptrend. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum punya, bisa buy on weakness ya, di mungkin ini kisarannya 418 420 sampai support kuatnya di 398. Nah, 398 ini area cut loss harus dilindungi. Maksimal kita masih boleh hold bila sampai batas terakhir di 390 terakhir ya. Di 390 maksimal untuk hold dengan target kenaikan menembus resist 442 dan menuju ke area resisten kuatnya di 484 sampai 510. Ini dapat kita lihat. Ini masih ada chance dia untuk naik ke sini ya, ke 42 lagi.
Volume dapat kita lihat nih di bulan Desember. Ini akumulasinya mulai diakumulasi, di buyback, diakumulasi lagi setelah drop, markdown drop, kemudian mulai masuk. Ini ada big fund yang masuk, ngumpulin terus di bawah. Ini juga volumenya juga oke. Nah, kita akan tunggu ini area BOW-nya ya, di kisaran 400 sampai 420, kemudian akan confirm dia untuk benar-benar uptrend bila sanggup menembus ke atas 442 dengan target terdekat ke area resist 484 sampai 510. Ini MACD-nya pun juga sudah golden cross ya. Jadi menandakan akumulasinya sudah cukup kuat juga, lumayan kuat ya, walaupun tidak sekuat INKP dan Java, namun cukup menarik dicermati price. Dan terakhir kita akan melihat Semen Indonesia atau SMGR. Nah, ini juga penurunannya lumayan dalam ya, dari 9 hampir 10.000 ya, hampir 10.000 ini ya. Turun sampai menyentuh 7250. Nah, ini area supportnya. Trennya jelas jangka pendek masih downtrend sekali, namun volumenya ini dapat kita lihat, volumenya sudah, penurunannya ini sudah hampir menjelang akhir kelihatannya. Kita lihat sudah menjelang akhir, di mana ditandai dengan volume yang semakin lama semakin kecil. Nah, ini juga makin dikonfirm dengan MACD-nya. Ini dapat kita lihat turun dalam di sini. Nah, ini kan di sini. Nah, di sini turun dalam. Nah, namun dari MACD terlihat tekanannya makin melemah. Jadi power distribusi turunnya ini ya, tekanan jualnya makin melemah, walaupun harga tetap membuat lower low, namun tekanannya terlihat sudah makin melemah. Jadi ini ada potensi sudah mendekati bottom akhir dari penurunan dari SMGR ya, di area 7250. Jadi untuk rekan yang tertarik SMGR bisa cermati area ini ya, kisarannya mungkin di kisaran 7.000 ya, 7.025 sampai 7.325 di sini. Ini cukup menarik untuk dijadikan area spekulasi buy. Bila nanti ternyata malah jeblok lagi, nah ini untuk batas cut loss-nya di angka 7.000, bisa digunakan angka 7.000 di sini. Dan confirm SMGR berbalik arah, benar confirm dia menjadi mulai ada awal uptrend ya, itu bila nanti dia bisa naik dan bertahan di atas 7.500 dengan target kenaikan terdekat di 78, kemudian dia akan mengejar ke 85 ya. Ini juga dapat kita lihat MACD-nya pun sudah mulai golden cross, namun masih belum ada power untuk naik, lihat ya. Seller masih mencoba menahan kenaikan dari SMGR, namun kita ini sudah menarik untuk dicermati pergerakannya SMGR. Oke, untuk video kali ini cukup sekian pembahasan sahamnya ya. Semoga bulan Januari ini pergerakan IHSG bisa lebih menarik bila dibandingkan Desember yang ternyata window dressing-nya sangat jauh dari harapan ya. Oke, terima kasih.